maka 4 cabang kekuatan ada di tangan satu orang. Sobat Leader, di mana saja Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Indonesia Satu Channel, sebuah program diskusi atau obrolan para pemimpin lintas generasi. Dari Menara Kartika Chandra, Jakarta, hari ini kita hadirkan Profesor Dr. Jimli Asidiki, Sarjana Hukum. Saya ingin perkenalan, selamat datang Prof. Jimli. Apa kabar? Lama ketemu ya? Lama kita tidak ketemu, hanya dengar Rambut makin putih. Rambut makin putih. Prof kan ditutup jadi nggak kelihatan ya Prof. Tapi kok saya lebih putih dari Prof ini ya? Memang lebih penampil lebih tua. Lebih tua. Saya lebih muda jauh. Prof. Jimli, semua orang tahu perjalanan Prof. Jimli ini dari era, kalau kita sebatasin saja dari zamannya Pak Harto, di akhir-akhirnya sampai sekarang, Prof. Jimli selalu konsisten. Dan ada kata-kata yang menarik adalah Prof. Jimli dalam judul majalah yang kita tampilkan Prof. Jimli di antara leader awal itu adalah etika politik dan demokrasi. Kayaknya Prof. ngomong tidak sekedar rule of law, tapi etika. Rule of ethics. Rule of ethics ini. Sampai sekarang terus saya promosikan. Sampai sekarang. Iya. Tapi omong-omong Prof, kelihatan kok masih segar, tegar terus tuh. Apa obatnya ini? Ya, kita berusaha untuk kelihatan segar, walaupun di dalam sudah kurang segar. Ya. Prof ini luar biasa. Saya ingat waktu saya bikin disertasi dulu, Prof pernah bilang, Megawati, Ibu Mega, Gus Dur, dan Habibie itu senasib dalam satu masa. Atau 3 in 1. Itu maksudnya apa tuh, Prof? Ya, itu saya pernah juga sampaikan ke Taufik Kimas almarhum. Oh begitu? Saya bilang, nggak usah dinilai sekarang. Sesudah 100 tahun, generasi selanjutnya akan membaca sejarah. Ada presiden 23 tahun jadi presiden. Ada presiden 32 tahun. Ada presiden yang 5 tahunan atau 10 tahunan. Tapi ada 3 presiden bertiga 6 tahun. Dibagi 3. Nah, itu mereka bertiga itulah. Ya, dalam 6 tahun mereka berbagi peran ya kan, bertiga. Pak Habibie nggak sampai 2 tahun, Gus Dur begitu, yang lebih lama Megawati. Nah, kira-kira kan jadi 2 tahun di atas rata-rata mereka berdua itu, tapi total 6 tahun bertiga. Tapi apa makna yang Prof lihat dari situ? Wah, kok bisa? Itu kan jasa Ibu Mega bagaimana berjuang di PDI sampai PDI Perjuangan hanya dapat 2 tahun, bahkan kalah di pemilihan presiden. Jadi kita memasuki gerbang demokrasi ya karena periode 6 tahun ini itu era transisi menuju full demokrasi kira-kira gitu ya, walaupun masih banyak kekurangan, tetapi sebagai sistem perubahan dari Orde Baru ke era demokrasi ditentukan oleh periode 6 tahun itu. Prof ini penegak demokrasinya sampai dapat bintang jasa Mahaputra. Periode pertama itu periodenya Habibie itu perubahan pertama Undang-Undang Dasar tahun 99. Iya. Nah, Gus Dur tahun 2000 perubahan kedua. Di tangan Mega ketika Mega jadi presiden itu 2 kali perubahan. Perubahan ketiga dan perubahan keempat Undang-Undang Dasar tahun 2002. Nah, maka lengkap gitu. Sehingga praktek demokrasi pilpres misalnya itu kan selesainya dipraktekkan di masa Mega, dan Megawati pun jadi korban dari sistem pilpres itu, ya kan? Habibie juga jadi korban dari keterbukaan yang dia awal keterbukaan tahun 99 karena dia tidak diterima di pertanggungjawabannya yang memetik buahnya itu malah mereka yang kalau dipikir tanda kutip kurang berdarah-darah ya. Iya, nah yang paling agak
paling ya Gus Dur diberhentikan. Nah, maka tiga-tiganya itu punya jasa sendiri. Nah, sesudahnya itu bukan bapak demokrasi, tapi anak-anak demokrasi. Anak-anak demokrasi dan reformasi, termasuk SBY, Pak Jokowi. Jokowi itu bukan bapak, tapi anak. Anak demokrasi. Maka anak harus berbuat apa yang dibuat bapak, mengikuti. Ada juga mengoreksi. Ya, pendukung masing-masing melebih-lebihkan peran mereka. Nah, tidak bisa. Mereka statusnya anak dari demokrasi, bukan bapaknya demokrasi. Tapi itu kebetulan apa memang Prof waktu itu punya peran yang memang dibutuhkan negara sebagai pakar hukum tata negara? Ya, saya salah satu saja. Karena banyak pas waktunya soalnya. Pas waktunya. Konstitusi yang saya lihat di amandemen konstitusi A1 sampai akhir 4 itu kan tanda tangan Prof di situ di bukunya. Bukan. Jadi saya kan ketua tim reformasi hukum di Seknek. Nah, jadi ada Pak Habibie bikin tim nasional reformasi menuju masyarakat madani. Ketua tim politiknya SBY, saya ketua tim hukum, nah, kan? Nah, kita bagi-bagi itu. Nah, tim saya itulah yang membentuk panel ahli merancang sistem perubahan pemilihan umum, memperkenalkan pemilihan presiden dan ide perubahan konstitusi. Nah, jadi saya ketua timnya. Nah, termasuk Bagirmanan anggota di situ, dan Bagirmanan itu salah satu perumus, ketua tim perumusnya. Penting banget itu. Nah, itu. Nah, bahan yang kami susun itulah kita bagikan ke semua partai tahun 98, 99 itu. Betul. Jadi belum ada konsepnya, baru demo-demo di luar. Apa poin-poin pentingnya Ya, Prof tanamkan di situ? Antara lain di situ soal HAM. Soal kemerdekaan berserikat, hak asasi manusia, ya kan? Nah, kemudian soal pemilihan presiden, karena itu datang idenya dari Pak Habibie sendiri. Kita harus siapkan ini sistem pemilihan presiden langsung, walaupun akhirnya dia jadi korban sendiri kan? Nah, jadi itu termasuk ide pembentukan komisi konstitusi, kita bahas di situ. Iya. Nah, walaupun belum lengkap utuh gitu ya. Itu saya kalau nggak salah Ibu Mega sebagai presiden pidato pertama dia pada tanggal 16 Agustus di depan sidang paripurna. Usulan komisi konstitusi itu mungkin itu juga kali dari. Ya, itu sudah tahun 2003. Ya 2003 kan. Ya. Sebetulnya. Tapi kan ditolak itu di bukan ditolak. Kawan-kawan. Bukan ditolak. Jadi akhirnya berhasil dibentuk. Ya. Tapi sejarahnya itu Yakob Tobing mengundang saya makan khusus. Jadi dia begini, akhirnya kami sepakat, kata dia, dibentuknya komisi konstitusi untuk finishing sesudah akhir. Perubahan keempat. Selesai semua. Nah, maka ini untuk finishing dibikin komisi konstitusi. Kami melihat sebaiknya Pak Jimli ketuanya. Tapi saya bilang bagaimana, saya baru terpilih jadi ketua MK ini, tidak boleh merangkap. Karena yang agak ngotot itu termasuk saya supaya ada komisi konstitusi itu. Nah, akibatnya karena saya nggak boleh rangkap, ketuanya itu Pak Sri Sumantri. Dia tidak bisa memimpin dengan efektif karena anggota-anggota itu terlalu banyak, orang hebat semua. Sehingga mereka menginginkan ada konstitusi baru. Maka hasil kerja komisi konstitusi masuk kotak. Betul. Tidak diapa-apain, gitu loh. Iya, kan akhirnya mereka bilang sudah usul berarti pasal 37 kan, bahwa ada apapun ya udah pakai. Kanalnya hanya komisi konstitusi. Iya. Enggak. Komisi konstitusi itu idenya untuk finishing. Iya, untuk finishing. Ada kalimat-kalimat yang belum itu selesai. Tapi akhirnya itu akhirnya mereka mau bikin konstitusi baru sama sekali. Akibatnya semua partai menolak. Betul. Tapi ngomong-ngomong Prof ya, saya ini dan kawan-kawan di Leader kadang-kadang ngobrol-ngobrol. Prof, bahkan itu gedung Mahkamah Konstitusi, kalau saya ingat, saya nggak salah dulu saya masih di RRI. Oh iya, itu 2004. Itu Prof yang mungkin mendesain ide dari mana sampai kayak insinyurnya bilang, Pak, mohon maaf ini insinyur ini bukan saya ini.
Loh, kenapa? Ya Bapak insinyurnya. Ya saya ubah-ubah itu, termasuk Jadi, kepala itunya. betul. Jadi kalau kita lihat perjalanannya, tapi Prof. Jimli pada akhirnya Anda berjuang cari suara sama kayak saya waktu ikut caleg dulu. Ya kalau kita dua sama satu daerah pemilihan, ya pasti saya nggak dapat lah Prof. Jimli yang suara antara bumi dan langit saya ini sama Prof. Jimli. Ya DPD maksudnya. Iya, untuk saya sekarang kan terbanyak. dari itu. Prof. Jimli ini negara memilih Anda untuk menjadi salah satu membantu negara di kabinet misalnya. Dari zaman Pak Habibie sampai sekarang saya berniat masuk ke DPD, maksudnya mau memperbaiki. Ini salah satu lembaga yang adanya sama dengan tiadanya. Ada yang sama dengan tiadanya. Maka saya berusaha untuk memperbaiki gitu ya. Tapi ya kita kalah kita. Ya kan? Nah, jadi ada dan tiada DPD ini. Sobat Leader, kita break sejenak untuk masuk sesi berikut. Baik, Sobat Leader, kita masih bersama Profesor Dr. Jimli Asidiki atau yang kita sapa Prof. Jimli. Prof, saya tahu Prof terpilih sebagai anggota DPD sekarang kalau kita sebut seperti Amerika kan senator. Wah, saya tuh bangga Prof melihat kalau seorang jadi senator itu, pemikiran saya tuh kayak penentu presiden di Amerika Serikat. Kalau Senat sudah berkumpul dan mereka pasti ada keputusan yang luar biasa. Tapi di Indonesia yang Prof kawal konstitusi kita, demokrasi kita ini, sampai Prof sekarang duduk di dalam, sudah berapa kali nih? 3 periode nih DPD ya. Apa yang Prof lihat nih setelah duduk? Sudah 4 periode. 4 periode. Apa real senator? 2004, atau apa nih Prof yang? Nah, ini kan salah satu lembaga yang belum tuntas konsepnya. Maka produk kompromi sehingga ya jadinya seperti ini. Karena waktu itu ada ketakutan luar biasa dari kelompok terutama PDIP gitu, bahwa kalau DPD itu terlalu strong bicameralism itu tidak baik untuk NKRI, kira-kira begitu. Nah, kesalahpahaman itu sampai sekarang ini ya tercermin di aturan di Undang-Undang Dasar. Nah, jadi ini salah satu aja bahwa lembaga-lembaga produk dan juga sistem aturan produk reformasi konstitusi harus dievaluasi. Tahun ini kan 24 tahun. Ya. Tahun depan, maksud saya tahun depan itu kalau dihitungnya dari reformasi konstitusi tahun 99, maka tahun 2024 ketika pemerintahan baru nanti terbentuk, itu persis 25 tahun. Jadi sudah layak untuk jadi saya rasa sekarang ini saatnya untuk evaluasi. Evaluasi kabinet pemerintahan maksudnya DPR sekarang apa bukan hanya kabinetnya, tapi maksudnya sistem politik, sistem ketatanegaraan pasca atau produk reformasi itu harus kita evaluasi menyeluruh supaya pemerintahan mendatang sudah terima dia bagus. Sudah punya agenda untuk menuju 20 tahun ke depan 2045 tatkala Indonesia 100 tahun ini ada perbaikan sistem ketatanegaraan kita ini karena banyak lembaga yang sebetulnya tidak ada gunanya atau tidak banyak manfaatnya, atau ada lembaga fungsi-fungsi yang nggak ada yang ngerjakan. Ya. Jadi bukan hanya DPD, semuanya termasuk misalnya Komisi Yudisial. Implikasi dari reformasi atau konstitusi baru ini menghasilkan banyak lembaga-lembaga baru. Ya, tapi di samping soal kelembagaan, memang muncul fenomena baru yang belum diadop ya oleh sistem aturan yang ada. Misal, sekarang bagaimana konflik benturan kepentingan bisnis and politics.
campur aduknya mana urusan institusi dengan urusan pribadi gara-gara medsos. Lalu budaya politik feodal. Dan itu tercermin di seluruh struktur dan budaya kerja organisasi politik kita. Partai pun sudah jadi dinasti semua. Ini kan harus dievaluasi. Nggak boleh dibiarkan. Nah, siapa yang mulainya, Prof? Nah, itu Yang dia. mulai. Jadi Saya kira civil society sudah publik bersuaranya udah keras luar biasa. Tapi ada ketakutan apa lagi yang ya makanya kita harus sharing ide sebelum kepentingan politik jangka pendek ya menghantui. Nah, jadi capres-capres yang akan datang itu harus diajak mendiskusikan masalah-masalah yang jangka panjang ini. Kan 25 tahun reformasi harus dievaluasi menuju 25 tahun atau 20 tahun berikutnya 2045 itu, apalagi dunia sedang berubah. ya Berubahnya bukan hanya karena mau ada perang, tapi juga disrupsi teknologi di segala bidang. di segala bidang? Itu harus membuat kita berubah. Gitu loh. Nah, jadi apa teori-teori masa lalu tentang demokrasi belum tentu relevan masa depan. Kayaknya gitu kita mengikuti konsep-konsep teori-teori dulu yang ada step mulai dari pra-demokrasi, transisi, lalu ada konsolidasi, sehingga orang bilang di zaman mulai SBY kita baru masuk konsolidasi demokrasi. Tapi ada juga udah sampai dia balik lagi otoritarian. Bisa kan? balik kanan. Dan ini bisa balik kalau kita nggak kokoh, nggak mau evaluasi, Prof. Di seluruh dunia juga trennya sedang terjadi regress, democratic regression, kemunduran demokrasi. kan? Atau backlash, banyak-banyak istilahnya. Istilah Huntington third wave, mau kayak fourth wave demokrasi udah berhenti di wave gelombang ketiga. Misal ada democratic election, oke, bagus, tapi tidak ada pergantian kekuasaan. Coba Putin, itu bisa jadi presiden sampai mati. Sampai mati, betul. Sudah 4 kali dia. Iya, dia bolak-balik gitu ya. Itu pemilunya bagus. Saya kan jadi pemantau pilpres di Rusia. Oh, itu bro. Iya, bagus pemilunya. Tapi apa demokrasi tanpa pergantian kekuasaan? Nah, hal yang sama terjadi di Kamboja. Sejak 93 sampai sekarang, Hun Sen itu jadi Perdana Menteri paling lama. Nah, tapi kalau dilihat gelagatnya, saya juga jadi pemantau pemilu di sana waktu itu. Gelagatnya, ini orang bisa jadi Perdana Menteri sampai mati. Jadi ada demokrasi tanpa pergantian kekuasaan. Nah, yang lebih eksplisit lagi, ya China. Dia sudah umumkan presiden seumur hidup, Xi Jinping. Nah, jadi di tengah-tengah gelombang seperti itu ada lagi, misalnya termism. Itu gejala dunia juga, bukan cuman isu di dalam negeri Indonesia 3 periode, bukan cuma gitu. Bukan itu, kecil sekali itu isu 3 periode. Di seluruh dunia, di Afrika itu gelombang ya, makanya ada istilah termism. Memperpanjang jabatan jadi 3 periode. Nah, itu loh. Nah, ini ditambah lagi oleh praktek neo-nazisme, neo-fasisme, neo-sara, rasialisme, islamofobik di mana-mana, rasionalisme anti-imigran di mana-mana, merusak sistem demokrasi modern semuanya. Nah, plus pandemi tambah lah. Belum lagi apa yang ke depan, apalagi perang Rusia Ukraina ini kita belum tahu berakhirnya kapan. Kalau udah lama parah juga, Prof, terhadap dampak sosial ekonominya. Politik juga di semua negara akan lebih baik tentara yang mimpin aja. Kalau kita belajar dari peristiwa pertengahan abad 20 sesudah Perang Dunia Kedua, itu kan tata ekonomi sosial politik dunia berubah besar-besaran. Semua negara yang tadinya koloni-koloni merdeka semua. Itu pertengahan abad 20 loh. Nah, sebelum Perang Dunia Kedua ada Great Depression tahun 30-an. Sebelumnya ada Perang Dunia Pertama. Itu rangkaian peristiwa besar menyebabkan perubahan dasar. Maka kita antisipasi pertengahan abad 21 ini begitu lagi nanti.
Jangan sampai kita tidak siap. Nah, maka urusan-urusan konsolidasi, pelembagaan demokrasi, evaluasi pasca 25 tahun reformasi, itu satu keharusan. Saya pegang kata Prof, evaluasi seperempat abad demokrasi ini. Gini Prof, Pak Jokowi, presiden kita ini pernah membubarkan sejumlah lembaga. Tapi belakangan kemudian dievaluasi lagi, ada yang nggak jadi. Sebenarnya ini dari mana harus memulai ini, Prof? Karena memang dampak dari itu kan melahirkan banyak lembaga-lembaga. Iya. Atau malah perpanjang birokrasi Iya. di pemerintahan. Adanya wamen, adanya staf ahli, adanya tenaga ahli, itu kan jabatan-jabatan baru. Jadi ada lembaga komisi yang dibubarkan, tapi ada jabatan baru yang diadakan, sama aja. Itu loh, sama aja. Nah, tapi kan kita sudah buat Omnibus Law. Nah, Omnibus Law gabungan dari sejumlah undang-undang. Omnibus Law itu metode. Metode. Itu kan saya yang mempromosikan sudah 10 tahun ini. Iya. Tapi Prof sih ada di dalam supaya ikut. Kalau Prof hanya di luar di DPD aja. Jadi tahun 2007 itu dipraktekkan di Vietnam. Lancar sampai sekarang bagus. Nah, tapi kita tercampur aduk, salah paham. Dikira Omnibus Law sama dengan kodifikasi. Kok tebal sekali. Tidak begitu. Ini salah paham. Kesalahpahaman saudara tentang Omnibus Law ini Jadi baru Omnibus ini metode untuk menata hukum, bukan cuma urusan investasi, bukan urusan semua yang politik kecil ya. Gitu. Jadi ini sesuatu konsep besar ya, metode besar yang memang perlu pemahaman semua pihak. Tapi Prof, kita harus break lagi. Sobat, kita break sejenak. Baik Sobat Leader, di mana saja Anda berada, Anda masih bersama kami di Menara Kartika Chandra, Jakarta, bersama Profesor Dr. Jimli Asidiki. Prof. Jimli, tadi memang terakhir sebelum kita break itu soal Omnibus Law ya. Prof juga ikut memberikan menoreh sesuatu di dalam juga, atau memberi semua pemikiran juga. Saya berpikir kalau memang mau Omnibus Law, ya mulai bergerak semua untuk semua jadi bagaimana menggabungkan dari semua bidang gitu Prof. Jadi jangan satu ekonomi saja, lalu itu cipta karya, lalu semua, tapi semua bidang harus menyempitkan masing-masing isu, tapi itu supaya terpadu dalam satu. Misalnya nggak usah dijadikan satu semuanya. Betul. Bisa tapi 50, bisa 40. Iya. Tapi masing-masing itu terpadu. Betul. Ya, karena dia statusnya undang-undang, dia boleh aja mengubah undang-undang. Soal pendidikan nih Prof. Saya baca konstitusi kan mencerdaskan kehidupan bangsa di alinea keempat itu. Mencerdaskan ini, saya kira kalau undang-undangnya lama, butuh dekret presiden. Dekret presiden pencerdasan bangsa. Sehingga media massa pun, kayak media sosial ini, ada aturan yang harus tuntutan mencerdaskan pendengar, penontonnya dia. Kalau enggak, ya semua main di entertainment, kesopanan tingkat indeks kita diukurnya rendah sekali. Tingkat bacanya rendah sekali dan sebagainya. Gimana, Bro? Iya, pendidikan dalam arti luas, termasuk Kominfo itu kan mendidik juga. Iya. Setiap pemimpin itu kan mendidik juga. Pemimpin itu guru yang ditiru dan digugu. Sama. Betul. Gitu loh. Nah, tapi kita harus juga memikirkan pendidikan sebagai program yang khusus. Ada di Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan bahkan di konstitusi kan kita udah
tegaskan harus didukung minimal 20% anggaran. Iya. Seluruh Cukup Indonesia. besar ya, Prof ya? Bukan cukup besar, besar sekali. Besar sekali. Nah, karena itu ini harus dievaluasi, bukan Tapi sekedar angka. Lihat Kalau keadaan sekarang hari ini. angka 20% itu dicari-cari sehingga terpenuhi 20. Padahal bukan itu esensinya. Esensinya adalah komitmen bangsa kita untuk mencapai tujuan bernegara, mencerdaskan itu tadi. Nah, sekarang sudah sejak tahun, nah itu juga harus dievaluasi. Apakah anggaran 20% APBN, APBD provinsi, kabupaten, kota seluruh Indonesia sudah sesuai enggak dengan mission driven yang dituju. Jangan sekedar misalnya dikumpulin segala macam anggaran supaya masuk jumlahnya 20%, termasuk sekolah dinas dimasukin, itu kan enggak relevan. Atau misalnya sebagian besar dari anggaran 20% itu untuk jalan dan jembatan serta bangunan. Apakah itu? Nah, mestinya dievaluasi ulang. Apakah misalnya untuk guru dan dosennya, lalu yang kedua beasiswa, pendidikan gratis bagi murid, dan yang ketiga sistem teknologi belajarnya. Nah, kalau yang infrastruktur, itu biar sumbangan alumni cukup. Misalnya begitu. Jadi angka 20% anggaran pendidikan nasional dan daerah harus dievaluasi juga. Jadi berarti Prof menekankan pada evaluasi 25 secara menyeluruh. Ya, ini mumpung menuju 25 tahun reformasi. Ya. Tapi Prof, yang mulainya siapa nih? Ya harus dari calon presiden yang akan datang. Kalau sekarang kan udah susah. Kan ini udah mau berakhir. Oh, jadi berarti presiden akan datang, mungkin salah satu pertanyaan di KPU nanti, pertanyaan itu harus masuk. Pertanyaan itu harus masuk. Bagaimana dia berani nggak evaluasi total ini semua? Dan sebetulnya evaluasi itu harus dari sekarang. Dari sekarang? Harus sekarang, sehingga kesimpulan itu tinggal pilih. Berarti draftnya, draft itu. Ada lembaga atau dibentuk ya, lembaga khusus yang untuk menyiapkan draft evaluasi total semua kelembagaan aturan. Termasuk konstitusi juga kan, Prof? Termasuk konstitusi. Mungkin ada bagian dari konstitusi yang harus diperbaiki. Ada bagian dari undang-undang yang perlu diperbaiki, PP dan sebagainya. Saya lihat, Prof. Termasuk tadi yang saya bilang, DPD, Komisi Yudisial, itu harus diubah. Betul. Supaya dia ada gunanya. Kalau enggak, itu tadi. Coba anggarannya 1 T per tahun, itu kan sayang. Kayak DPD. Kadang-kadang saya berpikir, Prof, ini saya, MPR dulu malah lebih bagus itu, undang-undang dasar yang dulu ada MPR itu. Ya itu harus didiskusikan, kan di MPR ada badan pengkajian. Kalau saya ini, malah sekarang karena kita ini terlalu ikut, kan kalau istilah demokrasi oleh Benjamin Franklin, saya selalu kutip itu, join or die dalam ininya dia, itu kayak ular. Demokrasi liberty ini ibarat semacam ular paling berbisa di muka bumi. Kalau nggak ada rambu-rambu, Plato juga bilang, kalau nggak ada rambu-rambu yang ditaati, ya dia liar dan makan kembali tuannya. Gitu kan, Bro? Nah ini, apakah kita ikut yang, kan kita kayak seolah nggak mau rambu-rambu. Semua jadi salah. Kadang-kadang pemerintah sudah buat rambu-rambu juga nggak ada, malah ditentang dan sebagainya. Itu gimana, Bro? Jadi demokrasi kita, semua kan intinya di demokrasi nih, kebebasan kita. Ya, kebebasan pun sedang menghadapi masalahnya sendiri. Kebebasan disalahgunakan juga, apalagi dengan teknologi disruptif ini, medsos begini, kebebasan juga dipakai untuk bebas memaki orang, bebas untuk mengekspresikan kebencian, bebas untuk saling bermusuhan. Itu bukan kebebasan. Itu kan kebebasan itu termasuk freedom of association, ada syaratnya. Peaceful association. Peaceful. Bukan hateful association. Nah, jadi ini juga harus dievaluasi. Nah, negara dalam rangka evaluasi itu kan harus merangkul, menyatukan sinergi semua kekuatan. Ya kan, supaya bisa gotong royong gitu loh, sinergi, kolaborasi. Enggak seperti sekarang ini,
terbelah dua ini bangsa kayak mau perang terus tiap hari. Misalnya gitu ya. Jadi syarat untuk kemajuan salah satunya ya kebersamaan, kolaborasi, gotong royong, tanpa harus mengabaikan ruang bebas. Kebebasan itu harus dikawal, tapi tetap solidaritas, persatuan itu penting. Nah, ada faktor ketiga, keadilan. Keadilan tidak ada, bagaimana orang mau bersatu? Kan gitu kan? Ya, kebebasan berdemokrasi, berpolitik ini yang tadi Prof bilang ada perlu dievaluasi. Karena itu menarik Prof, karena kita lihat periode sejak reformasi ini yang terpilih di DPR itu pasti orang yang harus punya uang, dia harus siapkan sekian besar uang dan dia pasti terpilih. Walaupun dia tidak ada tanda kutip tidak punya otak, tapi kalau punya uang, nah kalau Prof Jimli punya otak, pakai uang juga, ya rusaklah, rugi dua kali Prof, ya kan? Jadi Prof pakai otak ya, saja alhamdulillah sudah. Kemarin saya nggak ada uang. Dari itu saya tahu Prof. Tapi itu Jakarta. Artinya masyarakat Jakarta itu masyarakatnya rasional. Ya. Tapi Dan di seluruh Indonesia belum tentu kayak betul Jakarta. Prof. Kayak di berbagai daerah. Ini sudah satu kebiasaan dan kalau tidak dievaluasi, tidak ada aturan baru yang dibuat, akan kembali. Nah, bagaimana Prof mau menyiapkan evaluasinya, Prof? Ya, mungkin. Misalnya yang selalu saya sarankan, kita harus buat undang-undang larangan konflik kepentingan. Di situ diatur bisnis and politics tidak boleh campur aduk. Oke, jadi misal ya, pengusaha sekarang ini sudah hampir mayoritas menduduki jabatan publik. Jadi jabatan-jabatan politik itu sudah 50% lebih itu kalangan pengusaha. Kenapa? Karena demokrasinya ini makin lama makin mahal. Maka butuh uang. Gitu loh. Kalau tidak diatur, lama-lama pengusaha semua jadi menteri nih. Pengusaha semua jadi, nah maka harus ada pengaturan. Nah itu larangan konflik kepentingan. Misal, kalau pengusaha mau masuk politik, silahkan. Tapi begitu Anda duduk di jabatan politik, jabatan publik, Anda bukan hanya tidak boleh jadi direksi, tidak boleh jadi komisaris, bahkan saham yang Anda miliki pun harus diserahkan ke blind trust, ke manajemen independen. Jadi katakanlah ada komisi negara, komisi pengelola saham pejabat. Nah, jadi kalau pejabat mau bisnis, boleh silahkan. Itu ada negara, ada contoh negara? Banyak. Misalnya di Amerika itu ada. Oh, iya. Nah, jadi kita harus bikin undang-undang kayak gitu. Sehingga ya pengambilan keputusan di perusahaan, karena Anda itu memegang mayoritas sahamnya, itu tidak akan berpengaruh kepada proses pengambilan keputusan kebijakan perusahaan, karena Anda sedang menduduki jabatan publik. Itu yang terjadi di Amerika. Sayang itu pun ketika Donald Trump terpilih jadi presiden, undang-undang itu tidak berlaku buat presiden. Nah akibatnya Donald Trump itu anaknya, istrinya, ponakannya berkantor di White House. Kayaknya ikut niru Indonesia kayaknya. Nah itu, jadi konflik kepentingan makin menjadi-jadi. Jadi ini harus diatasi dengan cara antara lain undang-undang itu. Oke. Kayaknya mesti ada diikat dengan aturan. Jadi kalau Plato bilang harus ada rambu-rambu yang ketat dan action yang penegak hukum orang yang tepat juga, Prof. Tidak mungkin undang-undang sudah bagus, tapi orang yang di situ kenalannya Pak Jimli, kenalannya si ini kita cari. Ini kan merusak juga kan, Prof. Soal baik buruk harus menyempurnakan benar salah. Rule of law and the rule of ethics itu harus jalan bareng. Maka bukan hanya hukum yang harus dibangun, tapi juga sistem etika. Sistem etika. Nah, jadi saya selalu bilang, nggak usah semua orang harus masuk penjara. Cukup dia dikasih sanksi, pecat dari jabatannya. Nah, itu pendekatan etika. Etika. Nah. Jadi, Sobat Leader, ini menarik. Pendekatan etik, rule of ethic, penting, bukan hanya penegakan demokrasi, etika demokrasi toh. Ini sudah saya bilang nih. Prof Jimli sudah tulis dari
tahun berapa itu? Berapa ini? Tahun berapa ini? 2014 itu. Jadi, sobat, kita harus break. Tapi kita akan lanjut yang lebih menarik lagi. Sobat Leader, kembali bersama Prof. Jimli. Ini diskusi sudah di akhir sesi ini, tapi untuk yang disampaikan Prof. bahwa perlu ada evaluasi, disiapin draft, evaluasi soal 25 tahun reformasi ini, mulai dari konstitusi sampai kepada praktek-praktek peraturan yang berimplikasi pada kelembagaan dan sebagainya. Memang perlu dievaluasi, tapi siapa? Tapi Prof bilang bahwa perlu ada lembaga yang mungkin disiapin dari sekarang, supaya tidak membebani pemerintah yang akan datang. Ini menarik. Tapi Prof, ada hal yang pengganjal soal persoalan merubah, mengamandemen konstitusi. Selalu orang takutan soal ideologi. Kayak Pancasila ini kan, waktu amandemen konstitusi 99 sampai 2004 waktu itu digariskan, jangan sampai merubah itu pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Tapi di ujungnya, partai-partai Islam itu kan menarik, itu kajian saya di disertasi juga, itu bidik terakhir mereka kutak-katik itu pasal 29. Akhirnya kan tegang di mana-mana. Dan harusnya voting, tapi mereka akhirnya ngalah di ujungnya. Yang voting akhirnya kan pasal 2 ayat 1 soal Tentara Nasional Indonesia. Soal peran TNI di parlemen, di politik. Nah, dari situ saya melihat, Prof, bahwa ada ketakutan soal, jadi seolah-olah ada pertarungan antara ideologi di Republik ini. Antara ideologi politik Islam dan ideologi Pancasila. Ini bagaimana menjelaskan ke publik supaya bahwa kita sudah menerima Pancasila. Batas negara kita di situ. Kalau jadi di perubahan Undang-Undang Dasar waktu reformasi itu sudah dirumuskan yang boleh diubah itu pasal. Jadi yang bukan pasal, jadi pembukaan nggak masuk pasal. Itu di ketentuan pasal 37. Jadi kalau you mau mengubah pasal-pasal, pasal berapa? Bagaimana usulannya? Nah, gitu. Tapi ada syarat. Syaratnya di ayat 5, tidak boleh soal NKRI. NKRI tidak dapat diadakan perubahan. Nah, itu lebih sudah kunci itu. Lebih terkunci lagi. Jadi pembukaan itu tidak bisa diubah lagi. Karena dia tidak merupakan objek perubahan. Tapi kita nggak akan maju-maju, Prof, kalau kita ini hanya berkutit tiap kali semua yang mau pemilu memanfaatkan mayoritas yang beragama Islam. Itu yang disebut politik identitas, kan. Sebenarnya sah-sah saja, tapi kita kasih contoh aja soal UAS kemarin. Wah, itu politisi papan atas semua mendukung, ada yang pro, ada yang kontra, tapi tanda kutip kita melihat ini menuju 2004 akan dilihat mencari masa juga. Saya rasa nggak sampai ke sana itu. Itu harus ada rekonsiliasi aja. Tidak ada lagi yang mau mengubah Pancasila. Itu kan karena nggak paham aja. Itu soal khilafah kan bodoh aja. Orang bodoh kan nggak perlu dimasukkan ke dalam neraka. Cukup dia itu dididik saja, nggak perlu masukkan penjara. Betul. Ya kan? Ya namanya orang bodoh itu kan objek edukasi. Gitu. Jadi ini masalah komunikasi berarti, Prof, yang kurang. Soal pendidikan publik. Pendidikan publik yang kurang, ya. Leaders itu harus mendidik rakyatnya. Serius. Jadi salah satu tugas kepemimpinan itu mendidik publik. Dengan apa? Dengan role model, dengan keteladanan, keteladanan, dan dengan komunikasi. Tapi lihat sekarang komunikasi para pemimpin.
Tidak ada yang mendidik. Semuanya perang. Iya, semua muncul selalu Jadi perang dia jawab dengan perang. Jadi tidak ada yang mendidik. Padahal saya selalu bilang, tugas pemimpin itu enlightening leadership, mencerahkan. cerahkan. Nah, ya kan? Jadi dalam Konghucu bilang, san ren cesing piyu wose. Kalau kamu bepergian bertiga, satu jadi guru. Tapi Nabi Muhammad bilang, kalau kamu bepergian bertiga, satu jadi pemimpin. Sebenarnya Sama saja kan? Sama, pemimpin dan guru itu. Wartawan juga guru kan, Prof. Jadi Bung Karno itu ada hadis yang dikutip Bung Karno. Semua orang adalah pemimpin. Nah, maka semua orang itu mencerahkan, tapi dia bukan hanya dengan kata-katanya, dengan Teladanan. perbuatannya. Dengan keteladanan. Nah, gitu. Itu yang saya bilang, apa perlu harus keluarkan dekret pencerdasan bangsa, Prof? Saya rasa kita akan mengalami pengalaman seperti ini, kan, populisme politik itu. Jadi pemimpin itu kalau mau ya dikreasi oleh media. Kreasi media itu akan terbentuk kalau dia masuk gorong-gorong, ya kan? Makan bakso bersama rakyat di pinggir jalan, pakai sendal, dan bajunya harus lusuh, tidak boleh rapi. Nah, jadi ada era kepemimpinan kayak begitu. Ada presiden di mana ya? Di Latin Amerika. Itu rumahnya segala macam dia tunjukkan dengan keteladanan. Presiden Jokowi sudah melakukan itu. Tapi memang ya, kalau 10 tahun itu di ujung, itu orang kan sudah mau menjelang akhir, itu semua orang kan mau berebut kekuasaan. Ya. Jadi apapun yang dibuat bagus pun dibikin salah. Apalagi era media sosial ya, Prof. Nah, maka ke depan genuinitas kepemimpinan itu penting. Jadi jangan hanya mengandalkan konstruksi media. Nah, tapi sekarang era orang lagi menggunakan konstruksi media nih, Prof. Ya, paling nggak 10 tahun, tapi kan orang evaluasi juga. Betul. Jangan yang begini lagi lah. Nah, kan gitu. Harus ada yang seperti... Jadi leader konsisten, Prof. Dari dulu kita tetap begini nggak apa-apa. Ini kan gaya. Soal gaya. Gaya itu bahkan berubah. Siap, Prof. Ya kan? Ada evaluasi setiap 10 tahun. Betul. Tapi ditiru oleh para pejabat. Pengusaha besar, kemudian jadi menteri, sekarang bajunya jadi lusuh juga. Lalu kemana-mana. Jadi kan dia bekerja untuk mencari popularitas. Sebagai anggota DPD, Prof melihat pemerintahan sekarang ini, kan sekarang menteri-menteri mulai kampanye-kampanye. Ya. Ketua-ketua partai, dan jadi kayak model dulu bahwa menjelang akhir orang publik ngomong rahasia umum, kalau sudah menjelang akhir semua udah cari panggung masing-masing. Apa begitu urus negara ya, Prof? Itulah. Bayangkan kalau threshold presiden itu 0%. Baik sebagai aturan. Baik. Ya. Sekali lagi, Pilpres Rusia kemarin 8 capres, tapi yang menang Putin 76%. Jadi kalau dia mau menang, menang aja. Cuma tidak dihalang yang 7 lagi. Ya kan? Nah, tapi untuk situasi Indonesia sekarang, kalau soalnya 0%, bayangin semua orang akan nyapres. Iya. Ya kan? Nah, maka, tapi sudah dibatasi kan, Prof? Ya, artinya mudah-mudahan tidak ada perubahan karena semua pemain sudah di lapangan. Ya kan? Nah, tiba-tiba berubah aturan main kan. Tapi belum finish itu? Belum final. Dia akan mulai nanti kalau tahapan sudah mulai 1 Agustus. Itu berarti pertandingan sudah mau mulai. Tapi itu tugasnya KPU apa dari MK? MK kan? Masih ada perkara. Masih di situ. Masih ada. Tapi mudah-mudahan aja tidak akan ada perubahan aturan main. Iya, Prof. Sebab kalau aturan main berubah, sebaiknya itu kita berlakukan untuk Pilpres berikutnya, bukan yang sekarang. Sekarang ini tahapannya sudah memulai nih. Masa orang udah pada turun di lapangan, pemain yang pendek-pendek di bawah 150 tidak boleh main. Yang 170 ke atas tidak boleh main. Kan padahal dia udah di pinggir lapangan. Ya belum masuk lapangan tapi sudah di pinggir. Sudah di pinggir. Nah, jadi
Jadi mudah-mudahan tidak berubah lagi sehingga cuma 3 atau 4 kubu saja nanti. Mungkin 3 kubu. Itu lebih sehat ya. Tidak juga 2. Kalau 2 ini memberi pembenaran pada pembelahan yang sudah terjadi. Betul. Kan sekarang sudah dibuat, aturan sudah dibuat, semua sudah ada, kelembagaan sudah untuk menyiapkan evaluasi. Mungkin sekarang ini perlu disoroti. Jadi kayak satu lembaga diisi. Jangan karena ada kayaknya siapa yang mesti ini kosong nih jabatan yang asal masuk ya Prof ya. Iya. Ini akhirnya kerja as usual malah karena orang sudah masuk di kekuasaan itu kan dia mempertahankan sesuatu. Nah di situ apakah birokrasinya menjadi panjang? Kan jadi pengambilan keputusan yang dibutuhkan rakyat kan jadi lama tuh Prof. Nah, ya mudah-mudahan aja pemerintahan ini masih bisa efektif 2 tahun kan. Tapi kalau menteri-menterinya sudah sibuk kampanye sendiri-sendiri kan repot ini. Nah, butuh dan mereka mempertanggungjawabkan etikanya. Iya, etika jabatannya bagaimana? Jabatan, rule of ethics, rule of democracy. Memang etiknya kadang-kadang, tapi publik akan melihat mereka dan anak cucu mereka juga akhirnya akan. tergantung presiden. Ya. Apakah presiden mau ganti orang biar pemerintahan tersisa itu efektif? Presiden marah-marah loh, Prof. Di beberapa kemarin masih saya lihat di TV itu nggak marah. cukup marah-marah. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Apa? Harus langkah apa, Prof? Membuat keputusan. Bernegara itu keputusan. Ya keputusan tapi kan nggak jalan misalnya. Enggak. Kalau nggak jalan? Kalau menterinya harus diganti, ya kan bisa diganti. Oh jadi maksudnya hak tidak usah pakai marah gitu. Oh begitu. Jadi kalau hak prerogatif kan di saya, presiden. Iya. Yang paling penting ini ketua-ketua umum yang calon presiden ini mau diapain 2 tahun ini? Mungkin kan mereka akan sibuk. Mungkin gini, Prof. Demokrasi itu ibaratkan pemimpin itu Pak Harto. Demokrasi bebas ya kan. Tapi Pak Harto senyum-senyum aja. Besok lu nggak jadi jabatan. Hilang aja deh. Ya mudah-mudahan gitu. Ini kita harus mengalami proses pendewasaan demokrasi. Menarik ya Prof ya perjalanan kita ya. Harus terus optimis. Tapi Prof, setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada. Setiap era ada pemimpinnya, setiap pemimpin ada masanya. Ya, kita hormati itu. Pertanyaan ini terakhir, personality. Prof, lahir tuh di desa apa itu di Prof? Di Palembang itu? Oh, saya lahir di kota. Kita orang kota, kota Palembang. Tapi kota katanya pemikirannya desa atau desa pemikiran kota. Yang bagus mana, Bro? Ya, kalau sekarang desa kota itu sudah dipersatukan oleh teknologi. Nah, tapi di mana tuh, Prof? Di Palembang ya, Prof? Palembang. Di mana tuh? Di Palembang tuh di mana kan? Palembang yang bagian agak dengan Sungai Musi itu di mananya? Seberang Hulu. Oh, Seberang Hulu ya? Seberang Hulu itu banyak orang pendatang dari desa-desa, tinggalnya Seberang Hulu. Seberang sungai, kalau sebelah. Kalau di Ilir itu kota asli. Oh gitu. Nah ini kota satelit kira-kira begitu. Prof kan semua orang mentokohkan, ada mengagumi, mengadmire Prof Jim Lee. Tapi Prof Jim Lee juga pasti punya admire kepada world hero dunia ini, tokoh dunia. Oh iya banyak. Siapa Prof? Saya rajin, setiap kali saya mendapat amanat, saya belajar. Tokoh yang paling selalu waktu pelajari. Ketua MK, saya kan pelajari Hans Kelsen, kemudian John Marshall, Ketua Mahkamah Agung Amerika yang memulai judicial review pertama, membuat putusan yang bersejarah. Nah, itu misalnya saya pelajari sampai ke pribadinya. Setiap bidang. Sampai ke pribadinya, Prof. Iya, ya? Jadi hidupnya bagaimana kita pelajari. Nah, jadi saya rasa banyak tokoh-tokoh nasional kita, tokoh dunia, ya kan? Tokoh agama, apalagi Nabi Muhammad, semua. itu banyak sekali yang bisa kita jadikan teladan. Teladan, betul. Nah, jadi kalau nasional siapa nih, Prof? Di nasional kita ini? Iya semua. Ya Bung Karno, Bung Hatta. Tetap kita mengagumi tokoh yang. Saya waktu mendiskusikan soal konsep kedaulatan rakyat, tidak bisa tidak. Saya harus pelajari pikiran Bung Karno, Bung Hatta.
Apalagi Bung Hatta memimpin koran namanya Daulat Rakyat sejak tahun 30-an. Jadi dari tulisan dia, pidato dia, itulah saya belajar. Termasuk urusan pribadi-pribadi dia, ini orang hebat. Tapi hebat Prof nih pembaca, menganalisis sampai kepada detail. Dan Prof, menulis juga. Menulis juga, sampai 70 buku ya, Prof? Oh, sudah lebih dari 70 buku. Udah berapa, Prof? Dan tebal-tebal semua. Berapa tuh? Serius. 73? Ya, 70. Yang saya tulis sendiri 70-an. Luar biasa. Prof, tapi semua karya perjalanan Prof, secara personal maupun profesional Prof, apa yang adakah yang kritik yang menjadi? Ya banyak lah. Apa? Coba salah satu kritik yang Prof sampai hari ini masih mikir kepada Prof itu, secara personal. Suatu hari saya ketemu Gayus Lumbun. Prof, saya kagum sama Anda ini. Loh, kenapa saya bilang? Soalnya waktu dia di DPR Komisi 3 ngeritik terus kerjanya. Putusannya maka dikritik terus, ya kan? Tapi Pak Prof kok nggak marah sama saya? Saya diamin aja, orang saya nggak pernah baca, kalau dikritik paling judulnya saja. Nah, sehingga dia merasa hebat bahwa ini nggak pernah marah saya kritik. Oh, jadi gitu loh. Padahal saya nggak baca. Jadi caranya begini, saya baca judulnya memuji, ini perlu nih kita baca. Tapi kalau isinya ngeritik, ya kita baca poinnya aja udah cukup, nggak usah dibaca detail-detail. Tapi merasa apa yang menjadi kekurangan dari Prof? Ya ada saja kekurangan. Apa itu yang bisa disebut satu untuk, mungkin itu yang menjadi apa? Cuma kalau sudah membuat keputusan, saya ikhlas untuk kepentingan publik, sudah diputuskan, kita serahkan menjadi milik publik. Gitu. Jadi Prof nggak mau komen-komen lagi? Ya. Kan sudah di keputusan ya Prof? Benar. Bernegara. Bernegara itu ada itu lagi negarawan. misalnya, pertama kali kita membuat putusan 2009 tentang etika. Dipecat. Ya kan? Ketua KPU Sumsel kita pecat. Ya, dia marah-marah melapor ke Polda, lalu dikritik oleh Tempo, dikritik oleh Kompas. Ini apa-apaan sidangnya kok kayak seperti di MK, padahal ini penegakan kode etik masalah privat. Kan? Jadi saya bilang udah, diamin aja, nggak usah ditanggapi. Ini orang belum ngerti. Suatu hari akan muncul kesadaran pentingnya konsep peradilan etik yang terbuka. Benar. Jadi jangan lihat etik sebagai problem privat, tapi lihat jabatan publik, milik publik. Betul. Semua orang harus tahu. Maka sidangnya terbuka. Bukan gara-gara saya mantan ketua MK. Nah, kritik begitu saya diam. Saya teringat ketika satu acara seminar ada bupati yang kritik terhadap amandemen konstitusi. Lalu Prof jawab, kalau nggak diamandemen sampean tuh nggak jadi bupati. Itu jawaban paling mantap. Anda jangan menganggap perubahan konstitusi itu sempurna. No, tidak sempurna. Betul. Sejak 2002 saya bikin apa yang paling sempurna di dunia ini? Semua banyak sekali kekurangannya. Tapi, ini kan dialektika. Ini kan kesepakatan bersama. Ya. Jadi evaluasi terus menerus harusnya. Evaluasi terus menerus. Tapi Prof, ini terakhir, pertanyaan saya terakhir. Apalagi yang Prof mau buat? Prof udah buat semua nih. Masih banyak. Apa yang kira-kira? Salah satunya penataan sistem peradilan etika berbangsa dan bernegara. Menurut saya itu penting sekali. Jangan semua masalah diselesaikan dengan pendekatan hukum. Etika itu salah satu jawaban. Sambil minum Prof. Sistem etika itu dia melengkapi, menyempurnakan kekurangan. Itu yang menurut saya masih harus dibangun. Salah satu. Antara lain apa lagi Prof? Ya, yang lain itu bagaimana membangun kesadaran pentingnya kuadru politika baru. Yang saya bedakan antara mikro dengan makro. Eksekutif, legislatif, yudikatif, dan cabang campuran, ini yang mikro. Tapi state, civil society, kemudian korporasi bisnis, dan media, ini juga 4 ranah yang harus dipisah. Harus dipisah. Karena zaman sudah berubah. Kita harus mencegah terjadinya neototalitarianisme di masa depan yang menghancurkan demokrasi.
Apa itu? Seorang pengusaha besar bikin industri media yang sangat berpengaruh, bikin partai besar, suatu hari dia kepingin menjadi presiden atau setidak-tidaknya jadi kingmaker, and dengan mudah dia menjadi nyumbang kiri kanan ke ormas-ormas, jadi ketua Dewan Suro di mana-mana. Maka 4 cabang kekuatan masa kini ada di tangan satu orang. Politik, bisnis, media, dan civil society. Wow. Nah, kalau itu terjadi, there will be no more demokrasi. Untuk itu harus dicegah dari sekarang. Betul, betul. Trendingnya sedang terjadi. Betul, ini mengarah. Ya, mengarah. Gitu kan. Okay. Sebenarnya nggak enak aja ngomongnya. Ya kan? Sudah ada partai ini, menguasai media. Waduh, ini konflik kepentingan. Prof, saya pikir Prof yang buat undang-undang, konstitusi yang dirubah. Sebenarnya Prof ini bukan lagi menteri jabatannya untuk tataran negara. Prof udah tingkatnya presiden. Paling tidak wakil presiden. Kita kasih kesempatan sama mereka yang punya kendaraan. Kita hanya kan ini masalahnya kendaraan. Semua orang hebat tapi nggak punya kendaraan. Kita kasih nasihat saja. Nasihat, oke. So kalau enggak, ini semua orang ini sedang rebutan. Betul. Rebutan mengambil dan menikmati. Tidak ada orang rebutan untuk caring, sharing, and giving. Sekarang dalam politik hari-hari, semua orang rebutan mengambil and menikmati. Baik. Saya kira ini kata kuncinya. Kita harus evaluasi. Ya. Jadi, Prof, kita harus mengakhiri diskusi kita hari ini. Kita bisa sambung di lain kesempatan. Sobat Leader, di mana saja Anda berada, saatnya kita harus berpisah. Tapi ingat, kita semua harus evaluasi, kata Prof. Jimli, baik pribadi, diri kita sendiri, maupun kelembagaan di Republik ini. Semuanya. Jadi, kalau kita mau evaluasi, berkaca paling tidak, kita akan mampu memperbaiki Republik ini dalam sistem yang kita sudah bangun bersama. Dan terus dalam tataran dialektika, selalu mengevaluasi. Dan itulah dari Menara Kartika Chandra Jakarta, saya Freddy dulu, sampai jumpa lagi. Mantap, Freddy, ya. Bagus. Sampai jumpa.